Puji Tuhan, selamat malam dan bahagia memerintah dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita berdoa, kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya pembukaan firman Tuhan yang akan kita terima meneguhkan kehidupan muda remaja, meneguhkan kehidupan umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Puji Tuhan, salam. Segera kita mengikuti studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan 40. Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Penuh dengan roh Allah. Terus Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, ya, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Singkatnya, Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Sebab Yusuf berkuasa pertama atas istana Firaun, kemudian berkuasa atas seluruh rakyat, kemudian seluruh rakyat taat kepada perintah Yusuf. Puji Tuhan, Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir atas istana Firaun, kemudian seluruh rakyat taat kepada perintah Yusuf. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. B. Seorang yang berakal budi dan bijaksana, sama dengan memiliki hikmat Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita untuk melihat apa yang sudah dibaca, itulah Kejadian 41 sampai dengan Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Kita awali dulu pembacaan dari Pengkhotbah 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Iya, bagian A dulu. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Puji Tuhan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan atau dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Puji Tuhan. Jadi bagian A, kalau seorang diri saja menghadapi musuh yang menimbulkan persoalan, maka tentu saja dia kalah. Tetapi kalau menghadapi musuh dengan dua orang, dengan berdua, akan bertahan, akan dapat bertahan. Seorang diri menghadapi musuh yang menimbulkan masalah, saudaraku, orang itu akan kalah. Sebaliknya kalau berdua, saudaraku, menghadapi musuh yang menimbulkan masalah, maka orang itu akan dapat bertahan. Amin, saudaraku. Amin. Bagian B, 12 bagian B. Tali 3 lembar Ya. tidak mudah diputuskan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bagian B, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jelas ini menunjuk cemeti Allah. Jelas ini menunjuk cemeti Allah, yakni ayat-ayat firman yang terjalin. Yakni ayat-ayat firman Allah yang terjalin. Maksudnya ayat firman yang satu menguatkan ayat firman yang lain. Amin. Pendeknya ayat menerangkan ayat, atau ayat menjelaskan ayat, sampai pada akhirnya terjadi pembukaan rahasia firman. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kita menyatu atau menjadi satu dengan pembukaan rahasia firman Allah. Oleh sebab itu, biarlah kita menyatu,
menjadi satu dengan pembukaan rahasia firman, sehingga kita mampu bertahan, tidak mudah digoyahkan oleh musuh yang menimbulkan persoalan. Amin. Sehingga dengan demikian, kita, sekali lagi saya sampaikan, kita dapat bertahan walau banyak persoalan, walau banyak pergumulan yang kita hadapi. Bahkan walaupun menghadapi kesesakan dan himpitan, kita akan dapat bertahan. Dengan kata lain, tidak mudah diputuskan. Amin. Sebab pembukaan rahasia firman Allah adalah hikmat dan kekuatan Allah. Pembukaan rahasia firman Allah adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Tidak mudah goyah. Amin. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Ya, orang-orang Yahudi menghendaki tanda ataupun mujizat-mujizat. Terus Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. orang-orang Yunani mencari hikmat, pengetahuan secara manusiawi. Terus Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. ya, tetapi Rasul Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan, mempunyai pendirian yang kuat. Sebab ia memberitakan Kristus yang disalibkan tidak terpengaruh dengan keinginan orang Yahudi, tidak terpengaruh dengan keinginan orang Yunani. Terus Untuk orang-orang Yahudi Ya. suatu batu sandungan. sandungan. Terus Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. ayat 24, perhatikan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus hikmat Allah. adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Tulis saja, Kristus Yesus adalah ayat-ayat firman Allah yang telah dipecahkan di atas kayu salib. Itulah berita, isi pokok berita kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Amin. Kristus Yesus adalah ayat-ayat firman Allah yang telah dipecahkan di atas kayu salib. Dan itu merupakan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dapat dipahami, saudaraku. Itu merupakan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang Yahudi dan bagi orang-orang Yunani tidak menghendaki hikmat Allah. Itulah pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Itulah pembukaan rahasia firman Allah. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani tidak menghendaki hikmat Allah. Itulah pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Itulah pembukaan rahasia firman Allah. Mereka tidak menghendaki pembukaan hikmat Allah, pembukaan rahasia firman Allah. Amin, saudaraku. Pertanyaannya, atau pengetahuan manusia, berarti yang mereka harapkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan hanyalah pengetahuan semata. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bangga dengan gelar bangsawan, mereka bangga dengan sebutan sebagai orang cendekiawan, tetapi mereka tidak bangga dengan pembukaan rahasia firman Allah. Mereka tidak bangga dengan hikmat Allah dan kekuatan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, tidak bangga dengan pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Itulah ayat-ayat firman Allah. Itulah pembuka rahasia firman Allah. Mereka hanya bangga dengan gelar tinggi. Itu orang-orang Yunani, orang duniawi. Bangga dengan gelar tinggi. Bangga dengan sebutan orang-orang cendekiawan. Tetapi tidak bangga terhadap pembuka rahasia firman Allah. Tidak bangga dengan pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Yang merupakan hikmat Allah, kekuatan Allah. Dapat dipahami, saudaraku. Pendeknya seorang hamba Tuhan, tetapi tidak bangga dan tidak menghendaki pembuka rahasia firman yang merupakan hikmat Allah. Itu adalah kesia-siaan. Sesuai dengan yang dituliskan di dalam Pengkhotbah pasal 2. Amin, saudaraku. Pengkhotbah pasal 2 tadi. Puji Tuhan, ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah Ya,
lebih besar hikmat-Nya daripada manusia, Terus, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada puji manusia. Tuhan. Haleluya. Sebenarnya yang kita kehendaki dan yang kita butuhkan dari Tuhan hanya satu. Itulah pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Itulah ayat-ayat firman Allah yang dibukakan rahasianya. Itu saja. Tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Sebab ayat-ayat firman Allah yang dibukakan itu merupakan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab di sini dikatakan strip pertama, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Strip yang kedua, yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Paham, saudaraku? Jadi, jika orang memandang kita bodoh dan lemah karena pengikutan kita kepada Tuhan, atau karena ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan dihubungkan dengan salib, itu tidak jadi soal. Asal kita memiliki pembukaan rahasia firman yang merupakan hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kalau orang dunia menganggap kita bodoh karena pengikutan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena ibadah ini, karena di tengah-tengah ibadah dihubungkan langsung dengan salib, itu tidak jadi soal. Asal saja kita memiliki pembukaan firman Tuhan, karena itu merupakan hikmat Allah yang sangat dibutuhkan oleh orang bodoh. Itu merupakan kekuatan Allah yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang lemah. Sebab itu, yang bodoh dari Allah, saudaraku, yang bodoh dari Allah tadi lebih besar hikmatnya dari orang dunia. Kemudian yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia duniawi. Jadi hanya satu yang kita butuh. Pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Dia hikmat, dia kekuatan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saya berharap kita semua harus bijaksana. Puji Tuhan, harus memahami hal ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena yang dibutuhkan oleh orang bodoh apa? Hikmat. Yang dibutuhkan oleh orang lemah apa? Kekuatan Allah. Yang kita butuhkan hanya satu pribadi yang dipecahkan. Itulah ayat-ayat firman Allah yang dibukakan. Itulah cemeti Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, Iya. bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ketika kamu dipanggil dari dunia ini. Terus? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang bijak, bodoh. Terus? Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak ada pengaruhnya. Terus? Tidak banyak orang yang terpandang. Tidak banyak orang yang terpandang. Puji Tuhan. Tetapi yang pasti, seseorang akan, strip pertama bijaksana, strip yang kedua, seseorang akan menjadi orang yang berpengaruh, strip yang ketiga, orang yang terpandang. Jelas itu karena hikmat, yakni pembukaan rahasia firman Allah. Menjadi bijaksana, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang berpengaruh. Jelas itu karena hikmat, yaitu pembukaan rahasia firman. Oleh sebab itu, bertahan sajalah sekalipun ibadah ini dihubungkan langsung dengan salib. Sehingga dianggap menjadi orang bodoh oleh orang Yunani, orang duniawi. Strip yang kedua, bertahan sajalah walaupun banyak tantangan dan rintangan yang menghadang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah pengikutan kita kepada Tuhan. Maksudnya, jangan menyerah dan jangan putus asa dan jangan menjadi kecewa dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Mari kita melihat Matius 11. Injil Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat 6.
Injil Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan putus harap dari Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekalipun kita dianggap sebagai orang bodoh karena ibadah yang dihubungkan dengan salib, karena pengikutan kita kepada Tuhan oleh orang-orang dunia. Amin. Amin. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat 6 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus dan Nah, Yohanes Pembaptis. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan, dua pribadi dalam kisah ini akan kita lihat supaya kita paham mana yang lebih utama, mana yang lebih penting. Mari, 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, Pekerjaan Roh Kudus. Terus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, ya, "Engkaukah yang akan datang itu, Iya. atau haruskah kami menantikan orang lain?" puji Tuhan, ini jelas pertanyaan semacam ini seringkali timbul dari orang-orang yang banyak bergumul, banyak pergumulan, banyak kesulitan, seperti Yohanes Pembaptis ketika dijebloskan ke dalam penjara. Ayat 4 sampai 6. Yesus menjawab mereka, Terus, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, ya, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. ayat 5, Orang buta melihat, buta melihat, orang lumpuh berjalan, lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, kusta tahir, orang tuli mendengar, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, mati dibangkitkan. dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Orang miskin mendapat kabar baik. Ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Tidak dan menolak menjadi aku." kecewa dan putus asa serta menolak Tuhan karena salib. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan orang yang tidak menolak pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Pendeknya, berbahagialah orang yang memikul salibnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Berbahagialah orang yang tidak menolak pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Berbahagialah orang yang memiliki pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalaupun banyak persoalan, jangan lantas putus asa dan kecewa. Kalaupun ada salib yang harus kita pikul di tengah ibadah dan pelayanan ini, jangan kita undur dan menolaknya. Sebab di sini Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, berbahagialah orang yang tidak menolak pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Pendeknya, berbahagialah orang yang memiliki hikmat Allah. Berbahagialah orang yang memiliki hikmat Allah. Di sini tidak dikatakan berbahagialah orang kaya. Di sini tidak dikatakan berbahagialah orang yang memiliki gelar tinggi. Tidak dikatakan berbahagialah orang cendekiawan, bangsawan, tidak. Berbahagialah orang yang memiliki hikmat Allah, memiliki pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Mengapa Yesus mengatakan hal itu? Pertanyaannya kepada kita, mengapa Yesus mengatakan hal itu? Jawabnya, karena Yesus mau menghibur dan menguatkan Yohanes Pembaptis pada waktu Yohanes Pembaptis dipenjarakan sehubungan dengan tegurannya kepada Herodes. Jawabnya, Tuhan Yesus mau menghibur Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Sebab Yohanes Pembaptis dipenjarakan sehubungan dengan tegurannya kepada Herodes. Raja Herodes mengambil Herodias, istri Filipus, saudara Yohanes, menjadi istrinya. Oleh karena itu, Herodes ditegur. Dan oleh teguran itu, ia dipenjarakan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, dengan perantaraan murid-murid,
dikatakan kepada dia, berbahagialah orang yang memiliki hikmat Allah. Berbahagialah orang yang memiliki pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Dengan lain kata, berbahagialah orang yang memiliki pembukaan firman Allah, cemeti Allah. Kalau Yohanes Pembaptis dipenjarakan, itu merupakan cemeti Allah. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, penjara adalah kebanggaan dari Herodes rohani, yakni iblis atau setan. Dapat dipahami. Penjara adalah kebanggaan dari Herodes rohani, yaitu iblis setan. Supaya anak-anak Tuhan terbelenggu dalam kurungan. Begitu bukan? Namun penjara yang menjadi kebanggaan dari Herodes rohani atau iblis setan tidak dapat membelenggu jiwa dan roh anak-anak Tuhan. Dia hanya bisa menyakiti tubuh, tetapi dia tidak bisa menyentuh jiwa dan roh anak-anak Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Tidak bisa menyentuh jiwa dan roh kita dengan bukti. Apa buktinya? Buktinya antara lain, orang buta melihat. Orang buta melihat. Dahulu kita tidak mengerti tentang apa-apa, bagaikan di penjara. Tetapi sekarang kita dapat melihat keajaiban-keajaiban Allah. Sekarang kita dapat melihat kemuliaan Allah serta kemurahannya. Sama dengan bebas dari penjara dan merdeka. Dapat dipahami, saudaraku. B. Orang lumpuh berjalan. Dahulu kita lumpuh. Maksudnya tanpa ada tindakan dan aktivitas di tengah ibadah dan pelayanan di hadapan Tuhan, bagaikan di penjara. Bagaikan di penjara. Tetapi sekarang kita dapat berjalan dan melangkah sesuai dengan ketetapan Tuhan, sama dengan bebas dan merdeka dari penjara iblis setan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. C. Orang kusta menjadi tahir. C. Orang kusta menjadi tahir. Dahulu kita hidup dengan kebenaran diri sendiri. Itu orang-orang seperti orang dunia. Hidup dengan kebenaran diri sendiri. Itu sama dengan bagaikan di penjara. Tetapi sekarang kita dibenarkan oleh darah salib. Atau hidup di dalam kebenaran Allah. Sama dengan bebas dari penjara atau merdeka. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kusta. Hidup dengan kebenaran diri sendiri itu kusta. Itu sama dengan bagaikan di penjara. Tetapi sekarang kita sudah dibenarkan oleh darah salib Kristus. Itulah kebenaran Allah. Sama dengan bebas dari penjara. Merdeka. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. D. Orang tuli mendengar. Dahulu tuli, karena tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak menolak pembukaan rahasia firman yang disampaikan, sama dengan di penjara. Amin. Tetapi sekarang oleh kemurahan hati Tuhan, kita dapat mendengarkan suara Allah dalam bentuk pembukaan rahasia firman, sama dengan bebas dari penjara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, orang mati dibangkitkan. Dahulu kita hidup menurut hawa nafsu daging dan hidup menurut keinginan-keinginan daging yang jahat, sama dengan berada di penjara. Tetapi sekarang kita hidup menurut keinginan roh, bahkan ada dalam pengaruh yang besar dari Allah Roh Kudus. Sama dengan bebas dari penjara. Dapat dipahami, saudaraku. Kalau hidup menurut daging, sama dengan mati, sama dengan di penjara. Tapi sekarang hidup menurut roh, sama dengan bebas, sama dengan merdeka, sama dengan dibebaskan dari penjara. Puji Tuhan. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Nah, kita menjadi kaya dalam kebajikan, sama dengan bebas dari penjara. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan dengan tanda
yang kita kehendaki ialah pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib, yakni hikmat Allah dan kekuatan Allah. Itu yang membebaskan kita dari penjara. Sementara penjara itu merupakan kebanggaan dari Herodes rohani, yakni iblis atau setan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Pengkhotbah 4 ayat 13. Kesia-siaan dalam hidup. Ayat 13 sampai 14. Tadi kita sudah baca ayat 12, lanjut ayat 13 sampai 14. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Ya, lebih baik muda miskin, tidak punya harta, tapi memiliki pribadi yang dipecahkan. Itulah pembuka rahasia firman. Itulah hikmat Allah. Itulah cemeti Allah. Terus. Daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Daripada seorang raja, sekalipun dia tua tapi bodoh, terus. Yang tak mau diberi peringatan lagi. Tidak mau diperingatkan. Terus. Karena dari penjara ya, orang ayat muda. 13 dulu. Ayat 13. Tulis saja. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Atau memiliki pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Itulah ayat-ayat firman yang dibukakan rahasianya. Amin. Itulah cemeti Allah. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Itulah pembuka rahasia firman. Itulah cemeti Allah. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Daripada seorang raja tapi bodoh. Daripada seorang raja tapi bodoh. Tanda kebodohan seseorang ialah tidak mau diperingatkan. Tidak mau diperbaiki dari kesalahan. Tidak mau disucikan oleh cemeti Allah. Pembuka rahasia firman Allah. Biar raja, bahkan sekalipun tua, tapi kalau bodoh tidak ada artinya. Apa tanda kebodohan? Tidak mau diperingatkan. Tidak mau diperbaiki kesalahannya. Tidak mau disucikan dari dosa. Tidak mau menerima cemeti Allah sebagai teguran lewat pembuka rahasia firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 14. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Terus. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Puji Tuhan. Selanjutnya, dari di sini kita melihat, dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Selanjutnya di sini kita perhatikan, dari penjara orang muda itu keluar menjadi raja. Dari cemeti Allah, dari pembuka rahasia firman, orang miskin itu keluar menjadi raja. Puji Tuhan. Tidak mungkin kita dipercayakan, dilayakkan dan dipercayakan oleh Tuhan menjadi imamat rajani kalau tidak terlebih dahulu keluar dari penjara. Kalau tidak terlebih dahulu keluar dari cemeti Allah. Kalau tidak terlebih dahulu memiliki hikmat Allah. Kalau tidak terlebih dahulu memiliki pembuka rahasia firman Allah. Kalau tidak terlebih dahulu memiliki pribadi yang dipecahkan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes Pembaptis di penjara. Cemeti Allah. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang memiliki cemeti Allah. Waktu di penjara, dia hampir putus asa. Waktu kita memikul salib di tengah ibadah, hampir tinggalkan ibadah, kembali ke dunia. Tapi itu sikap dari orang bodoh. Tidak mau diperbaiki. Tapi kita tidak bodoh ya. Bijaksanalah. Puji Tuhan. Haleluya. Dari seperti Yohanes, dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Tadi seperti Yohanes karena firman yang disampaikan sebagai peringatan kepada Herodes, ia dipenjarakan. Tetapi satu kelak dari situ ia menjadi raja dalam kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Dari situ nanti dia menjadi raja.
dalam kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga halnya dengan Yusuf. Dari dalam penjara ia keluar menjadi raja. Dengan kata lain, menjadi bijak, menjadi orang berpengaruh, menjadi orang yang terpandang di Mesir. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Perhatikanlah firman ini dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Saya setiap kali ada kesempatan berupaya untuk menyampaikan hikmat Allah, berupaya menyatakan cemeti Allah, berupaya untuk menyatakan pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Setiap kali ada kesempatan, terkhusus kepada orang muda-mudi kalau datang ke pastori. Mengapa? Supaya menjadi bijak, supaya menjadi orang yang berpengaruh di dunia ini, supaya menjadi orang yang terpandang di Mesir, di dunia ini. Saya ini tidak bosan di dalam hal menyatakan cemeti Allah. Saya tidak pernah bosan dan jenuh di dalam hal menyatakan pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Saya tidak bosan menyatakan hikmat Allah, supaya sidang jemaat teristimewa kaum muda remaja menjadi bijak, menjadi orang yang berpengaruh di dunia ini, menjadi orang yang terpandang di dunia ini. Kala itu doa saya. Saya tidak pernah jemu. Mungkin saudara bosan mendengar hikmat setiap kali ada kesempatan saya mengutarakannya. Tetapi saya tidak bosan. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang gembala sidang. Dan ini bukan hanya pemanis di mulut atau lip service, tapi itu betul dari hati saya. Karena Tuhan mengetahui siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Mengapa? Karena Tuhan yang menyelidiki hati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, demikianlah Yusuf ya, pendeknya, seorang raja tua tetapi bodoh tidak ada artinya. Kalau tidak mau diperbaiki kesalahannya, tidak mau diperingatkan, tidak mau menerima cemeti Allah, sekalipun dia raja, sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia bangsawan, sekalipun dia cendekiawan, sekalipun dia punya uang banyak, gelar tinggi, kedudukan, jabatan tinggi, tidak ada artinya kalau dia bodoh. Tidak ada artinya kalau dia tidak memiliki hikmat Allah. Tidak ada artinya kalau dia tidak memiliki pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib. Camkanlah ini. Perhatikanlah apa yang saya sampaikan malam ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Kejadian 41 ayat 14. Kejadian 41 ayat 14. Ayat 14 adalah kebalikan dari 41. Singkatnya, Kejadian 41 ayat 14 sama dengan ada hubungan timbal balik yang terkandung di dalam ayat ini. Amin. Perhatikanlah baik-baik. Mari, ini hikmat Allah ya. Mari Kejadian 41 ayat 14 baca. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Iya. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan Penjara terus. ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Perhatikan, Fir'aun. dari dalam penjara Yusuf keluar menjadi penguasa di Mesir. Bijak, berpengaruh, dan terpandang di Mesir. Amin, saudaraku. Ada hubungan timbal balik. Kalau memang saat ini kita menerima cemeti bagaikan di penjara, cemeti Allah bagaikan di penjara. Kalau saat ini kita harus mempertahankan pribadi yang dipecahkan di atas kayu salib, lihat hubungan timbal baliknya. Dari situ kita keluar menjadi raja, dari situ kita dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi tidak sembarang loh untuk menjadi raja, keluar menjadi raja tidak jadi sembarang. Sebab itu yang sudah melayani jangan main-main. Jangan angka enteng dengan ibadah. Jangan angka enteng jabatan pelayanan.
Saya sedih melihat sidang jemaat kalau bermain-main dalam pelayan, apalagi imam pelayan Tuhan. Sudah diberi jabatan imam, sudah dipercayakan pelayanan, tapi lebih mengutamakan pekerjaannya, lebih mengurusi pekerjaannya, lebih mengurusi kesibukannya, lebih mengurusi hartanya, kekayaannya, gelar yang tinggi daripada jabatan imam. Sungguh menyedihkan hati Tuhan. Tapi Yusuf tidaklah seperti itu. Dia sudah membuktikan dirinya. Setelah dia menerima, memang Yusuf lebih dikasihi dari saudara-saudara tuanya, saudara tirinya. Lebih dikasihi daripada saudara-saudara tua yang lain. Sebab itu dia dibenci. Tetapi lebih dibenci lagi, Yusuf lebih dibenci lagi oleh saudara tuanya setelah dia menerima jabatan imam. Tetapi bagi dia tidak persoalan, tidak jadi masalah. Asal dia tetap memiliki jabatan imam. Jubah yang maha indah. Dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jabatan-jabatan Roh Kudus. Dia rela dilempar ke dalam lubang sumur yang kering. Dia rela. Kemudian lanjut dari situ. Dia rela dijual kepada saudagar-saudagar dari Media. Sampai dilempar ke Mesir. Dia rela. Semua itu merupakan tali 3 lembar. Semua itu merupakan cemeti Allah. Semua itu merupakan penjara, puncaknya penjara di Mesir. Tapi justru dari situ dia keluar jadi raja, jadi penguasa di Mesir. Bijak, berpengaruh, dan terpandang. Camkan, perhatikan sungguh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jelas ya, Kejadian 41 ayat 14, isi ayatnya merupakan hubungan timbal balik. Artinya, terima cemeti Allah, dari situ keluar jadi raja. Tidak mungkin ada hubungan timbal balik kalau kita tidak terlebih dahulu menerima cemeti Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apakah ayat ini kebetulan? Tidak. Apakah kebetulan kita beribadah malam ini? Tidak. Apakah kebetulan engkau dijadikan sebagai imam? Tidak. Apakah kebetulan engkau menerima jabatan imam, lalu dipercayakan jubah yang maha indah, dipercayakan karunia-karunia Roh Kudus, dipercayakan jabatan Roh Kudus? Tidak. Semuanya itu merupakan hubungan timbal balik. Amin. Puji Tuhan. Ayat 15. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Ya. Aku telah bermimpi, Ya. dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Ya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, Ya. hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Puji Tuhan. Firaun adalah raja tua, tapi bodoh. Buktinya, dia tidak mengerti segala rencana-rencana yang telah dinyatakan Allah kepadanya lewat mimpi. Paham, saudaraku? Oleh sebab itu, step pertama, jangan kita menghendaki hanya tanda atau mujizat-mujizat atau berkat-berkat jasmani semata di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita seperti orang Yahudi. Jangan itu yang kita kehendaki. Amin. Step yang kedua, jangan kita hanya mencari pengetahuan manusiawi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita seperti orang-orang Yunani tadi. Saudaraku, orang-orang dunia bangga dengan gelar tinggi, tetapi salib menjadi suatu kebodohan bagi mereka. Jelas itu menunjuk orang yang tidak mau diperingatkan, sama dengan tidak mau disucikan. Sama dengan raja tua tapi bodoh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Lanjut kita baca ayat 38 sampai 39. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, Ya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, Ya. seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, Ya. tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Mari. Tadi saya sudah katakan singkatnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir.
Oleh karena cemeti Allah, dia keluar menjadi penguasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab strip pertama ia penuh dengan roh Allah. Strip yang kedua berakal budi dan bijaksana. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi inilah alasan sehingga kedua hal inilah yang menjadi alasan sehingga ia layak menjadi penguasa di Mesir. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Pendeknya, untuk menjadi imam-imam dan raja-raja atau imamat rajani harus penuh dengan roh Allah yang suci. 1, penuh dengan roh Allah yang suci. 2, berakal budi dan bijaksana. Puji Tuhan. Jadi sebetulnya orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia duniawi. Itu ingat, saudaraku. Seperti apapun bodohnya, kita bisa dipakai Tuhan kok. Demikian juga yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia duniawi. Ingat itu. Kiranya dapat dipahami dengan asal kita mau mengangkat dua tangan. Asal kita mau menyerah kepada Tuhan untuk lantas dipakai oleh Tuhan. Jangan lari dari kenyataan hidup. Jangan menghindar dari cemeti Allah. Jangan menghindar dari pribadi yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita akan melihat tentang penuh dengan roh Allah. Tentang penuh dengan roh Allah. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Coba tampilkan ruangan suci. Saudaraku, di dalam ruangan suci, kita dapat melihat 3 alat di dalamnya. Terdapat 3 alat di dalamnya dan dapat kita melihatnya. Saudaraku, 1 di antaranya adalah pelita emas atau kaki dian emas dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Itu ruangan suci. Perhatikan ruangan suci mana? Ya, ruangan suci. Terdapat 3 alat di dalamnya dan 1 di antaranya adalah pelita emas atau kaki dian dengan 7 pelita menyala-nyala di atasnya. Amin. Kalau dihitung semuanya ada 7 pelita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki dian dengan 7 pelita menyala di atasnya. Amin. Saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Keluaran 28. Ayat 41 sampai dengan ayat 43. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Ini perintah yang harus dikerjakan oleh Musa di hadapan Tuhan. Yaitu terus. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka. Iya. Sehingga mereka Iya. dapat memegang jabatan imam Iya. bagiku. Mengangkat imam. Puji Tuhan, mengangkat imam di hadapan Tuhan. Ya, supaya abangnya Harun dan anak-anaknya memegang jabatan imam. Itu harus dilakukan oleh Musa sesuai perintah Tuhan. Ayat 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka Ya, untuk menutupi daging auratnya. tidak terlihat kekurangan. Puji Tuhan, terus. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Ya, paha. Terus. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya Ya, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan iya. atau apabila mereka datang ke mesbah Ya. untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, Puji Tuhan di ruangan suci. Terus. supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Puji Tuhan. Singkatnya, yang layak untuk masuk ke dalam ruangan suci atau kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian ialah seorang yang memegang jabatan imam. Seorang yang memegang jabatan imam. Amin. Pendeknya, yang layak untuk masuk ke dalam ruangan suci dan memperhatikan alat-alat yang ada di dalamnya, termasuk pelita emas, hanyalah seorang imam. Sedangkan orang awam
tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan suci. Puji Tuhan. Jadi, melayani Tuhan harus sesuai dengan tahbisan Tuhan. Harus sesuai dengan tahbisan. Puji Tuhan. Artinya, kita harus melayani di dalam kekudusan. Kita datang menghadap Tuhan, tetapi tanda-tanda kenajisan itu tidak lagi melekat di dalam perbuatan kita, pakaian kita. Itu kehidupan yang ditahbiskan. Jadi, seseorang yang sudah menerima jabatan imam harus ditahbiskan. Berarti melayani dalam kekudusan. Artinya, tanda-tanda kenajisan itu tidak lagi melekat di dalam pakaian perbuatan kita ketika setiap kali kita menghadap Allah dalam setiap pertemuan ibadah di tempat kudus, di kemah pertemuan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Termasuk memperhatikan satu dari 3 alat yang di dalamnya. Itulah kaki dian emas dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Jadi tidak sembarangan loh untuk menjadi seorang imam. Sangkor juga itu imam. Kalau sudah ikut sangkor, tidak boleh lagi hidup dengan sembarangan. Melayani harus sesuai dengan tahbisan Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk masuk ke dalam ruangan suci tidak boleh sembarangan. Tidak boleh orang awam. Hanyalah orang-orang yang memegang jabatan imam yang sudah ditahbiskan Tuhan. Artinya melayani dalam kesucian. Tanda-tanda kenajisan itu tidak boleh lagi melekat di dalam pakaian atau perbuatan kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Sakaria pasal 3. Sakaria pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Penglihatan keempat, imam besar Yosua. Lalu malaikat Tuhan itu memberinya jaminan kepada Yosua. Ya, ada jaminan. Puji Tuhan, terus Katanya, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, Jalan yang ditunjukkan kalau dikaitkan dengan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21, itulah jejak kaki Yesus yang berdarah. Terus dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, berarti disebut juga kegiatan roh. Terus maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. memerintah. Jadi yang melayani di pelataran rumah Tuhan itu adalah imam rajani, memerintah, melayani. Terus Dan mengurus pelataranku, iya, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. puji Tuhan. Syarat untuk menjadi imamat rajani, yakni strip pertama orang-orang yang memerintah di rumah Tuhan atau melayani di rumah Tuhan. Strip yang kedua orang-orang yang memperhatikan ruangan suci termasuk pelita emas. Termasuk pelita emas adalah orang-orang yang hidup menurut jalan salib dan orang-orang yang melakukan tugas Tuhan atau ada di dalam kegiatan roh dan dipimpin oleh roh Tuhan sepenuhnya. Jadi saudaraku, syarat untuk menjadi imam rajani, siapa imam rajani? Itulah orang-orang yang memerintah di rumah Tuhan atau orang-orang yang memperhatikan ruangan suci termasuk pelita emas, ya. Dapat dipahami? Itu adalah orang strip pertama hidup menurut jalan salib, pikul salib. Strip yang kedua melakukan tugas Tuhan atau ada di dalam kegiatan roh dan dipimpin oleh roh Tuhan sepenuhnya. Hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan sepenuhnya. Puji Tuhan. Kalau seorang imam hidupnya sepenuhnya tidak dipimpin oleh roh Tuhan, dia akan lalai dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Sebab itu seorang imam selain hidup menurut jalan salib, harus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah. Supaya apa? Ia melakukan tugas Tuhan atau di dalam kegiatan roh dan dipimpin oleh roh Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Kalau seorang imam pemalas, dia tidak akan peduli dengan kegiatan roh. Tidak peduli dengan roh Allah dan pengaruhnya yang besar itu. Dia akan abaikan itu. Demikian juga kalau anak Tuhan hidup dalam daging, dia tidak akan peduli dengan kegiatan roh.
Dia akan mengabaikan pengaruh roh Allah yang besar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi syarat untuk menjadi imam ar-rajani, itulah orang-orang yang memerintah di rumah Tuhan, orang yang memperhatikan ruangan suci termasuk pelita emas adalah satu, hidup menurut jalan salib. Dua, melakukan tugas Tuhan atau kegiatan roh dalam pengaruh dari roh Allah yang besar. Harus berada dalam pengaruh roh Allah yang besar. Amin. Puji Tuhan. Ayat 8, baca. Tidak boleh lagi melayani dengan kedagingan loh ya. Tidak boleh. Sebab orang yang masih malas-malas ini tidak akan peduli dengan pekerjaan Tuhan. Harus diperhatikan dengan sungguh. Ayat 8. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, Ya, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. iya, Sungguh, kamu merupakan suatu lambang. iya. Sebab sesungguhnya, aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Singkatnya, imam besar Yosua adalah imamat rajani. Amin, saudaraku. Tuhan sudah memberi jaminan kepada dia untuk memerintah dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan imam besar ini merupakan suatu lambang, yakni tunas, lambang dari tunas Daud. Dialah imam besar agung, dia adalah hamba Allah yang maha besar. Tadi kita sudah melihat pada ayat 6 sampai dengan ayat 7, imam besar Yosua mendapatkan jaminan. Amin, saudaraku. Asal memenuhi dua syarat tadi. Berjalan di jalan salib dan betul-betul berada dalam kegiatan roh Tuhan. Memperhatikan kegiatan roh Tuhan. Sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Tetapi di ayat 8, ternyata imam besar Yosua ini adalah imamat rajani. Berarti memerintah dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan imam besar Yosua ini ternyata merupakan suatu lambang. Ternyata merupakan suatu lambang. Lambang dari tunas Daud. Dia adalah imam besar agung yang melayani, berdoa, dan memerintah di tengah ibadah dan pelayanan malam ini. Amin. Puji Tuhan. Dia adalah hamba Allah yang besar, maha besar. Puji Tuhan. Jadi imam besar Yosua tadi lambang dari tunas Daud, loh saudaraku. Siapa tunas Daud? Yesus Kristus, di anak Allah. Dia adalah imam besar agung. Dia adalah hamba Allah yang maha besar. Penuh dengan roh Allah. Dapat dipahami, saudaraku. Demikian juga kalau kita dilayakkan untuk melayani Tuhan, mengurusi ruangan suci termasuk pelita emas, satu dari 3 alat yang ada dalamnya, itu karena pengurapan dari Allah Roh El Kudus. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu hanyalah lambang. Berarti untuk layak melayani Tuhan, memerintah di ruangan suci, harus penuh dengan roh Allah. Karena imam besar Yosua tadi lambang. Berarti kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita layak untuk melayani ruangan suci. Layak melayani Tuhan dalam ruangan suci. Termasuk memperhatikan kaki dian emas dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Puji Tuhan. Dapat dipahami. Ayat 9. Sebab sesungguhnya, permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, Iya. satu permata yang bermata 7. Satu permata yang bermata 7. Jadi jelas imam besar Yosua itu lambang. Lambang dari satu permata yang bermata 7. Amin, saudaraku. Lambang dari satu permata yang bermata 7. Strip pertama, permata itu jelas itu menunjuk Kristus, Yesus anak Allah. Dapat dipahami. Strip yang kedua, bermata 7. Itu menunjuk ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Perhatikan ya.
persyaratan ini supaya kita bisa layak memerintah di ruangan suci dan memperhatikan 3 alat. Satu dari antaranya kaki Dian dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Perhatikan ini, harus penuh dengan roh Allah. Puji Tuhan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 baca. Demikian firman Tuhan, Iya. Raja damai yang akan datang. Itulah tadi. Jadi imam besar Yosua adalah lambang dari tunas Daud. 1 permata, itulah yang bermata 7. Amin. Amin. Permata itu menuju Kristus Yesus, bermata 7 itu ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Terus Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, tunas Daud, terus dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. tunas Daud jelas itu menunjuk pribadi Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Penuh ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, 1, roh hikmat 2, dan pengertian, 3, roh nasihat 4, dan keperkasaan, 5, roh pengenalan 6. dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan, tulis saja tunas Daud, hamba Allah yang maha besar. Tunas Daud, Yesus Kristus, anak Allah. Dia adalah hamba Allah yang maha besar, penuh dengan ketujuh roh Allah. Penuh dengan ketujuh roh Allah. 1, roh Tuhan, penuh dengan roh Tuhan. 2, penuh dengan roh hikmat. 3, penuh dengan roh pengertian. 4, penuh dengan roh nasihat. 5, penuh dengan roh keperkasaan. 6, penuh dengan roh pengenalan. 7, penuh dengan roh takut akan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Penuh dengan roh takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulannya, tunas Daud adalah terang yang ajaib. Karena dialah 1 permata yang bermata 7. Kesimpulannya, tunas Daud adalah terang yang ajaib. Karena dia adalah 1 permata yang bermata 7. Puji Tuhan. Injil Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Dalam dia ada hidup. Di dalam terang yang ajaib ada hidup, terus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu, di dalam terang yang ajaib ada hidup, saudara. Amin. Kemudian, hidup itu adalah terang manusia. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan masa mudamu. Jadilah terang yang ajaib. Penuhlah dengan roh Allah. Itulah 1 permata. Dengan 1 yang bermata 7. Puji Tuhan. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Berarti kegelapan tidak berkuasa terhadap terang yang ajaib. Terus? Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kegelapan tidak menguasainya. Biar bagaimanapun. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. 1 permata yang bermata 7. Puji Tuhan. Haleluya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasai. Puji Tuhan. Jadilah terang yang ajaib. Jangan sia-siakan hidupmu. Tetapi biarlah kita semuanya penuh dengan roh Allah. Seperti kaki dia dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Seperti tunas Daud yang adalah penuh dengan ketujuh roh Allah. Menjadi terang yang ajaib. Puji Tuhan. Saya senang dengan ayat 4 ini. Dalam dia, dalam terang, ada hidup. Kemudian, hidup muda kita adalah terang manusia. Jadilah terang manusia. Bercahaya di antara manusia. Memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Tidak ada lagi dosa yang disembunyikan di dalam kegelapan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai contoh tadi, satu permata yang bermata 7 itulah tunas Daud. Amin, saudaraku. Tetapi oleh karena Roh Allah, karena pengurapan dari Roh Allah, kita layak menjadi terang yang ajaib. Menjadi kaki dia dengan 7 pelita menyala di atasnya, menjadi terang dunia. Bercahaya. Puji Tuhan. Sebagai contoh, Zakaria pasal 4. Ayat 2 sampai dengan ayat 3 baca. Demikian firman Tuhan. Iya, Penglihatan kelima, kandil Iya. emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. baca terus. Maka berkatalah ia kepadaku, Iya. apa yang engkau lihat? Apa yang kau lihat? Terus? Jawabku, Iya, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, iya. dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Terus Kandil itu ada 7 pelitanya, 7 pelitanya, terus? dan ada 7 corot pada masing-masing pelita Iya. yang ada di bagian atasnya itu. Ayat 3, Dan pohon zaitun ada terukir padanya. terukir. Pohon zaitun terukir pada kaki dian emas dengan ke-7 pelita yang menyala di atasnya. Terukir pada pelita emas. Terus? Satu di sebelah kanan tempat minyak itu, di sisi sebelah kanan. Terus? dan satu di sebelah kirinya. Satu di sebelah kiri tempat minyak. Minyak. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi singkatnya, oleh karena minyak, oleh karena pengurapan dari Allah Roh Kudus, Musa dan Elia menjadi terang yang ajaib, menjadi kaki dian dengan 7 pelita yang menyala-nyala di atasnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kedua pohon zaitun itu terukir di sebelah kanan tempat minyak dan di sebelah kiri tempat minyak. Dan biarlah itu menjadi meterai dari Allah sebagai milik. Meterai milik kepunyaan Allah adalah Roh Kudus. Terukir berarti meterai dari milik kepunyaan Allah adalah Roh Kudus. Tidak mungkin kita menjadi milik Allah kalau tidak ada meterainya. Sesuatu menjadi sah dan diakui dan sah kalau ada meterainya. Semuanya harus berarti mau tidak mau. Seorang hamba Tuhan, seorang imam, bahkan seorang anak muda harus penuh dengan Roh Kudus. Untuk layak masuk ke tempat kudus, layak untuk menyelenggarakan kebaktian, layak untuk memerintah di tempat kudus, layak untuk melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah Yusuf. Jadi kita tidak bisa disebut menjadi terang yang ajaib kalau bukan Tuhan yang menjadikan kita terang yang ajaib. Berarti mau tidak mau, kita semua harus menjadi Yusuf di akhir zaman. Kita semua harus penuh dengan Roh Allah. Dan itu merupakan meterai sebagai milik kepunyaan Allah. Kiranya terukir, meterai dari Allah adalah kepenuhan Roh Kudus. Pelihara Roh Kudus. Jangan biasakan hidup menurut hawa nafsu daging. Jangan malas-malas. Jangan dikuasai kenajisan. Orang muda jangan biasakan oral seks. Pelihara Roh Kudus itu. Supaya memancarkan cahaya kemuliaan dari setiap raut wajah kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu pasal 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Iya, terus baca. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Iya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta, Iya, dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu, iya. berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Jelas itu adalah tunas Daud. Amin, saudaraku. Amin. Jelas itu merupakan tunas Daud. Ya, terus Bertanduk 7 dan bermata bertanduk 7. 7, bermata 7. Terus Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh puji bumi. Tuhan. Haleluya. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bermata 7. Tunas Daud
bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, atau saksi-saksi Tuhan, disebutlah biji mata Tuhan. Mereka itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi untuk menjadi terang dunia, menjadi terang yang ajaib di tengah-tengah pengutusan mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat Wahyu pasal 4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Iya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Ya, keluar dari tahta itu, dari tahta Allah keluar kilat, kemudian bunyi guru yang menderu. Suatu daya dengan kecepatan yang tinggi. Suatu daya, suatu bobot, suatu pengaruh dengan kecepatan tinggi. Kiranya itu kita miliki masing-masing. Amin. Ada di dalam diri kita di tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Terus? Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Iya. Itulah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah. Itulah saksi Allah. Itulah biji mata Tuhan. Memiliki kecepatan dan daya tinggi, daya dan pengaruh dan bobot yang besar di hadapan tahta Allah, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Asal kita memiliki ketujuh roh Allah, penuh dengan roh Allah, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesus adalah tunas Daud, penuh dengan ketujuh roh Allah. Imam besar Yosua diberi jaminan untuk memerintah, untuk melayani di kemah pertemuan dengan catatan mengikuti jala salib penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Imam besar Yosua adalah lambang dari satu permata yang bermata tujuh. Kita inilah lambang-lambangnya Tuhan Yesus tunas Daud. Sebab itu sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Jangan bermain-main lagi. Jangan permalukan nama Tuhan. Kita lambang. Apapun yang kita perbuat, kita lambang. Maka Yusuf, Tuhan tidak menyesal menjadikan Yusuf untuk mendahului Yakub dan anak-anaknya yang lain di Mesir. Tuhan, saya yakin Tuhan tidak menyesal memilih kita untuk diutus di bumi Provinsi Banten, di tengah-tengah dunia ini, di bumi Provinsi Banten. Amin. Baik juga anak-anak Tuhan yang tekun mengikuti firman pengajaran mempelai lewat streaming, bahkan digembalakan lewat streaming. Ayo, saudaralah, andalah ketujuh roh Allah, ketujuh mata Allah, ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Serahkan dirimu menjadi ketujuh roh Allah. Serahkan dirimu untuk menjadi kehidupan yang penuh dengan roh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan sia-siakan masa mudamu. Mari kita bangkit berdiri. Langsung tersungkur saja. Siapa yang hafal masa mudamu, masa saya, Yesus yang termanis dalam hidup. Sungguh-sungguh yang masih bermain-main di rumah tidak menggunakan memperbaiki kesalahan, itu namanya raja bodoh. Yang sudah lama melayani sama dengan tua atau raja bodoh, raja tua bodoh, tapi tidak mau diperingatkan. Kalau tidak mau diperingatkan, sudah lama melayani sama dengan raja tua bodoh. Ayo, nanti lagu-lagu diperbaiki dan huruf-huruf dari Alkitab diperbaiki di rumah. Yesus yang ayo buktikan dalam hidup masing-masing. Wah, manfaatkan waktu untuk Yesus yang termanis. Jangan sia-siakan masa mudamu. Ya waktu
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta yang masih, sebelum kita angkat kembali pujian, yang masih belum memanfaatkan waktu dengan baik, hidupnya masih disia-siakan untuk daging, habis untuk waktunya, habis untuk yang tidak baik, tidak berguna, sibuk pegang HP, sibuk main game. Engkau sedang mendukakan ketujuh roh Allah. Harusnya menjadi terang yang ajaib di Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh, semua harus menghormati ketujuh roh Allah. Semua menyembah, disertai hati yang hancur, penyesalan, itu maksudnya. Jangan menyembah tidak hancur hatinya. Jangan menyembah buka mata. Ayo, sungguh-sungguh. Berarti banyak perkara yang masih disembunyikan. Ayo, Yesus yang termanis, buktikanlah itu. Yesus yang termanis, jadilah wadah dari ketujuh roh Allah. Terang ajaib. Wajib waku jiwaku, Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kau muda menyembah saya dengan mendengung dengan terima Roh Kudus. Ayo pelihara Roh Kudus. Hati-hati dengan dagingmu, jangan biarkan menjadi tahta daripada roh jahat najis. Sembah Tuhan yang sudah melayani, yang sudah menerima jabatan imam, pelayan Tuhan, dan sudah diberikan jubah, karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Minta ampun kepada Tuhan, tapi dipermain-mainkan, lebih mengurusi pekerjaannya, kesibukannya, gelarnya yang tinggi, lebih baik memiliki cemeti Allah, pribadi yang dipecahkan, hikmat Allah, kekuatan Allah. Dari situ kita keluar menjadi raja. Jangan engkau jadi raja imam-imam karena keinginanmu, kehendak manusia, karena kepandaian manusia. Tapi engkau keluar jadi raja karena cemeti Allah. Pribadi yang dipecahkan. Satu orang berdoa yang diberkati saja di tiap-tiap posnya, dan juga anak-anak Tuhan yang memberi diri digembalakan oleh live streaming, berdoa saja di tempat masing-masing, dalam maupun luar negeri. Ayo, baik yang di Pastori, di Serang, di BCA, di TK, di Perumnas. Satu orang, ayo. Sesudah itu bangkitlah berdiri. Ya, pertahankan kekudusan roh suci,
Roh Allah. Haleluya. Jangan bermain-main dalam kejahatan kenajisan di tempat yang tersembunyi supaya terang ajaib bercahaya. Satu orang berdoa di tiap-tiap pos. Jangan lagi ajak lawan jenismu nyanyian berbalas-balasan lewat WA, lewat Facebook. Jangan, Tuhan tahu kenajisanmu. Jangan main sembunyi-sembunyi, bercahaya di tempat supaya terang ajaib bercahaya. Terang ajaib memancarkan cahaya, berarti tidak bermain-main dalam menyembunyikan dosa di tempat tersembunyi. Jangan suka digoda dengan Facebook atau WA oleh kenajisan seseorang. Haleluya. Hal itu pernah terjadi. Dia bagaikan tikus, bangkai tikus yang disembunyikan oleh selimut saya. Dari dulu bagaikan tikus yang merongrong, menggerogoti kesucian orang lain. Haleluya, 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 haleluya. Sampai kapanpun, hati-hati. Kalau engkau seperti itu, Tuhan mau datang. Jangan seperti itu lagi. Haleluya, 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 haleluya. Tetap semua akan terlihat. Tuhan kasih tahu. Haleluya, 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 haleluya. Jangan ada yang bermain-main kejahatan kenajisan di tempat yang tersembunyi, supaya kita terpancar cahaya kemuliaan dari terang yang ajaib. Itulah hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan kita marah karena peringatan cemeti. Haleluya, itu tandanya engkau tidak akan pernah berubah, dan itu sebabnya hatimu selalu kepada kenajisan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat pembukaan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam loh daging kami, supaya kami firman itu menjadi praktek dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus mampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia, melainkan telah suara berhasil lepas saja Kau suruh kehendaki dalam kehidupan kami. Hamba sudah sampaikan firman-Mu bagaikan menanam menyirap, selanjutnya bagian Tuhan memberi pertumbuhan rohani yang sehat, serta memberi sistem imun yang baik, sehingga kehidupan kami, kehidupan muda remaja, anak-anak Tuhan dalam luar negeri yang memberi diri untuk digembalakan lewat streaming, kebal terhadap penyakit yang namanya dosa kejahatan, kebal terhadap penyakit yang namanya dosa kenajisan, kebal terhadap penyakit yang namanya kecemaran-kecemaran yang lainnya, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terang yang hidup. Terang itu adalah hidup, dan hidup itu adalah terang yang bercahaya. Jangan lagi kita melakukan dosa di tempat yang tersembunyi, sebab kita adalah terang yang ajaib yang bercahaya di antara manusia. Tuhan, terima kasih buat pembukaan firman-Mu.
yang luar biasa dan heran. Memang Herodes rohani itulah setan. Kebanggaannya adalah penjara. Tetapi Tuhan kami Yesus Kristus luar biasa, melepaskan belenggu dosa, melepaskan kami dari belenggu kurungan, semua karena kemurahan hati Tuhan. Sampai akhirnya penuh dengan Roh Kudus, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak menyesal mengangkat Yusuf untuk mendahului Yakob dan anak-anaknya yang lain di Mesir. Engkau tidak menyesal jadikan kami kaki dia dengan 7 pelita yang menyala di tengah-tengah pengutusan kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kehidupan masa lalu, manusia lama, itulah kejahatan kenajisan, dipatahkan darah Yesus yang berkuasa. Selanjutnya kami memelihara Roh Allah yang ajaib dalam diri kami masing-masing. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan. Kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Ayo bawa persembahan sesuai dorongan firman ya. Tuhan lebih sungguh melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Tuhan membalaskan berlipat ganda. Amin. Diberkati. Iya, pertahankan ketujuh roh Allah. Pertahankan dirimu menjadi terang ajaib, bercahaya di tengah-tengah kegelapan, dimanapun kita diutus. Amin. Tidak lagi dosa yang disembunyikan. Itu yang disambut terang yang ajaib, bercahaya di antara manusia. Puji Tuhan. Sebelum pengumuman, saya sampaikan dulu tayangan live streaming ibadah kaum muda remaja pada minggu yang lalu, 12 Desember 2020. Pertama-tama dari dalam negeri di tanah air, Sumatera Utara 80 orang, salam, puji Tuhan. Jawa Barat 58 orang, salam, puji Tuhan. Jakarta 45 orang, salam, puji Tuhan. Maju terus ya, Jakarta. Ibu kota negara ini maju terus. Harus bertambah banyak, harus tambah setia. Karena sudah menjadi simbol ibu kota. Banten 37 orang, maju terus. Di tengah-tengah kesulitan kita menjalankan ibadah di Banten ini, maju terus. Puji Tuhan. Jawa Timur 36 orang, maju terus. Sulawesi Utara, Manado, salam, puji Tuhan, 34 orang. Papua Barat 31 orang, salam. Di ujung timur Indonesia, salam. NTT 29 orang, salam. Sulawesi Selatan 29 orang, salam. Puji Tuhan. Mungkin Makassar, Rantepau, Makale, salam. Ataupun Toraja, salam. Sulawesi Selatan tadi sudah. Papua Provinsi 26 orang, salam, puji Tuhan. Namun sebetulnya ada juga di tempat lain di Sumatera, Riau daratan, di Riau lautan, Batam, semuanya. Tapi tidak disebut, tidak tertera karena
yang masuk terdaftar hanyalah 10 besar saja dari daerah-daerah yang mengikuti. Kemudian kita akan mengikuti lanjut melihat 10 besar bangsa-bangsa negara-negara yang mengikuti. Saudara-saudara kita yang terkasih, yaitu di Malaysia 47 orang, salam, puji Tuhan, maju terus, menjadi yang terbanyak di antara bangsa-bangsa, menjadi lambang, menjadi imam, puji Tuhan. Timor Leste dari 2 orang menjadi 4 orang, ayo salam, puji Tuhan, maju terus. Singapura 3 orang, salam, puji Tuhan. Brunei Darussalam, negara tetangga sahabat kita, salam, puji Tuhan, dari 1 orang menjadi 2 orang, puji Tuhan. Amerika Serikat masih tetap bertahan 2 orang, salam, puji Tuhan. Node Mariana, Iceland 2 orang, puji Tuhan, salam, maju terus bertahan. Kemudian Pakistan 2 orang, sekalipun di tengah-tengah himpitan mayoritas menjadi minoritas, tetap maju di sana, menjadi simbol, menjadi lambang, seperti Imam Besar Yosua, salam. Kemudian Slovakia, puji Tuhan, 1 orang, salam. El Salvador, ayo, puji Tuhan, salam perkenalan, salam persekutuan dalam kasih Kristus buat Anda di El Salvador yang terkasih, salam. Kemudian Hong Kong bertahan terus, salam, 2 orang anak Tuhan di sana. Taiwan juga di sana, Tuhan Yesus memberkati Anda. Kemudian Nigeria 2 orang juga, salam, daerah benua Afrika. Hungaria, benua Eropa 2 orang, salam, puji Tuhan. Vietnam 1 orang, salam, maju terus, puji Tuhan. Jepang, negara industri, salam, juga saudara adalah orang yang maju di sana. Saya yakin anak Tuhan yang diberkati, jadi simbol, jadi lambang, seperti Imam Besar Yosua, salam, puji Tuhan, salam persekutuan buat Anda di sana. Kemudian India, salam, puji Tuhan. Australia, negara kanguru, salam, 1 orang di sana. Kemudian Anau berarti negara ini tidak diketahui, tetapi saudara yang terkasih di sana, saudara kita di sana ada 2 orang. Puji Tuhan, maju terus, salam. Negara yang tidak disebut itulah Anda, salam, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, salam persekutuan dalam Kristus Yesus. Biar tetap kita mempertahankan suatu persekutuan yang baik, suatu persekutuan yang indah di antara kita, sampai kelak kita mata bertemu mata, terus digembalakan oleh pengajaran mempelai lewat live streaming video internet yang ditayangkan oleh GPT Betania Serang Cilegon, Banten, Indonesia. Dimanapun Anda berada, saudara adalah anggota-anggota tubuh yang harus digembalakan untuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Kita berada dalam perjamuan malam kawin anak domba atau pesta nikah anak domba. Kafir Israel menyatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati korban saudara. Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Pengumuman besok 4:30 sore kita terus digembalakan dalam ibadah raya Minggu 4:30 sore. Dari firman penggembalaan untuk menggembalakan kita dari kitab Wahyu pasal 13 sekarang. Ayo lanjutkan terus, ikuti penggembalaan dari kitab Wahyu, ikuti terus supaya kita mengerti rencana Tuhan. Bantu doa juga kesehatan saya, bantu doa juga supaya Tuhan terus bukakan rahasia firman-Nya. Puji Tuhan, salam, salam persekutuan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita bersama bangkit berdiri. Tuhan, kembali hamba kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau yang sudah tampil sebagai imam besar agung Tunas Daud, melayani berdoa memperdamaikan dosa kami. Engkau kepala gereja mempelai kami semua adalah Engkau sudah berikan satu permata
yang bermata tuju kepada Imam besar Yosua. Engkau sudah berikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Kamilah yang seharusnya lambang-Mu Tuhan. Tapi hati ini seringkali terseret kepada yang tak suci, ampuni Tuhan. Namun sekalipun demikian, Engkau masih tetap memberi kepercayaan yang besar bagi kami. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kelakuan kami. Jangan sampai kami seperti raja tua bodoh. Sudah lama melayani tapi tidak mau diperingatkan, tidak mau disucikan. Lebih baik orang muda miskin. Nanti dari penjara dia keluar jadi raja besar. Ada hubungan timbal balik. Artinya kalau kami menerima cemeti Allah, kalau kami memiliki pribadi yang dipecahkan, memiliki hikmat Allah, kekuatan Allah, dari situlah kami dijadikan imam-imam, raja-raja, memerintah di tengah ibadah pelayanan di ruangan suci untuk mengurusi perabot-perabot yang ada di dalamnya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Hati kami terharu Tuhan. Namun bukan hanya sebatas terharu. Firman itu harus dipolong, ditindaklanjuti sampai daging menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pengajaran yang benar harus keluar dari hati yang murni, yang bisa mempersatukan seantero dunia, tidak membentuk kelompok Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan, terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Pakai terus hamba dalam pembuka raja firman-Mu. Tiadalah mungkin hamba keluar jadi raja, keluar jadi imam, keluar sebagai pemberita firman dalam pembuka raja firman. Jikalau tidak ada hubungan timbal balik, ya itulah cemeti Allah. Peringatan-peringatan, teguran-teguran, pengajaran salib Tuhan yang harus kami terima, tanggung dan pikul. Hamba percaya Engkau akan terus pakai dan lanjutkan karya-Mu di tengah ibadah-ibadah, pemuda remaja dan ibadah-ibadah yang lainnya. Biarlah firman itu meneguhkan kehidupan muda remaja Tuhan. Supaya jangan bermain-main di tempat yang tersembunyi. Karena di dalam dia ada hidup, di dalam terang ada hidup. Dan hidup itu harusnya menjadi terang manusia. Dan bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tak menguasai. Dosa tidak disembunyikan dalam kegelapan. Itulah terang ajaib. Tuhan, terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpuji Engkau, biar Roh Kudus menguasai hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, roh kami semua. Supaya lambang dari tunas daun. Tuhan, berkati tangan-tangan sudah berikan korban persembahan, balaskan berlipat ganda, baik 1/10 khusus sukarela, baik korban untuk pemberitaan Injil. Demikian juga sedang jemaat-Mu di Malaysia, di Bandung, Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang senantiasa memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming, atau online, atau virtual, ataupun apapun namanya. Tuhan memberkati mereka semua, baik di dalam negeri tanah air, timur sampai barat, Sabang Merauke, baik juga Tuhan di luar negeri, di antara bangsa-bangsa seantero dunia. Tuhan memberkati mereka sekaliannya. Ada persekutuan yang baik, ada persekutuan yang indah di antara kami. Suatu saat nanti mata bertemu mata. Terpujilah Tuhan, terpuji Engkau kekal sampai selamanya. Pakai kami semua menjadi kesaksian penuh dengan ketujuh roh Allah, memiliki kecepatan dan daya yang luar biasa, bobot yang besar di tengah pelayanan kami untuk mempengaruhi orang lain. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpuji Engkau, berkati anak-anak-Mu di tiap-tiap posnya juga dimanapun. Berkati lingkungan-lingkungan kami, tempat kami menyelenggarakan kebaktian. Dilindungi kami dari wabah corona di musim pandemi ini Tuhan. Bukan saja keluarga Allah GPT Betania Serang Cilegon, tapi sedang jemaat Malaysia dan juga Bandung. Baik juga anak-anak Tuhan yang terus memberi diri digembalakan lewat streaming. Bela, lindungi, pelihara kami, jauhkan kami dari wabah corona ini Tuhan. Sudah banyak orang dilanda wabah corona, tetapi kami rindu, mohonlah kemurahan dari Tuhan. Kemurahan-Mu jelas lebih daripada hidup. Terima kasih. Berkati hamba-Mu kami, istri dan anak, berkati semuanya. Ibadah raya minggu besok 4:30 sore, bukakan rahasia firman-Mu dari Kitab Wahyu untuk firman penggembalaan kebaktian umum minggu Tuhan. Perjalanan
menuju pulang sertai tuntut jebakan dengan selamat, jauhkan dari celaka, tabrakan, mara bahaya, maut. Tutup bungkus hidup kami kendaraan yang kami pakai tumpangi dengan darah Yesus, jalan yang dilalui disucikan darah Yesus, malaikat surga menjaga kehidupan kami. Kirimlah jiwa-jiwa yang lapar, haus, dan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel untuk mendukung ibadah pelayan dalam pengembalaan ini Tuhan. Masih butuh banyak tenaga-tenaga pekerja Tuhan. Ladang sudah menguning tetapi pekerja sedikit. Mohonlah kemurahan dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu pakai kami menjadi kesaksian contoh teladan. Berkati kedua orang tua kaum muda remaja dimanapun berada, apa yang dimakan diminum pakai cukupkan. Sebaliknya mendukung kepada pelayanan sekolah kaum muda remaja dalam penggembalaan ini. Terpuji Tuhan, terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya anakku sekalian arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga. Menjemput mempelai perempuannya di awan dan permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo.